Perlunya imam zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, setiap zaman memiliki tantangan. Sejarah menunjukkan, ketika umat beriman mulai lemah, terpecah, dan jauh dari ajaran suci, Allah mengutus seorang pembaharu, mujaddid, atau imam yang membimbing kembali ke jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada permulaan setiap abad, seorang yang akan memperbarui agamanya." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menegaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan umat Islam hancur tanpa bimbingan. Dan dalam hadis lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana keadaan kalian apabila putra Maryam turun di tengah-tengah kalian, dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, di akhir zaman akan hadir imam zaman yang berfungsi membimbing umat kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Inti A. Mengapa umat selalu membutuhkan imam? Manusia mudah lupa. Ajaran agama bisa dipahami secara keliru atau terdistorsi seiring waktu. Perpecahan. Umat sering terpecah menjadi banyak kelompok, masing-masing mengklaim kebenaran. Tantangan zaman. Setiap era punya fitnah dan problem baru, yang butuh jawaban rohani sesuai kebutuhan. Tanpa seorang imam yang diutus Allah, umat akan semakin jauh dari inti agama. B. Imam zaman adalah pemimpin rohani, bukan politik. Imam zaman tidak harus raja atau penguasa. Fungsinya adalah membimbing rohani, menghidupkan iman, dan mempersatukan hati. Beliau adalah cermin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. C. Nubuat tentang Imam Mahdi dan Masih Maud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar bahwa di akhir zaman, ketika umat tercerai-berai, Allah akan mengutus Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Beliau akan menghidupkan kembali Al-Quran, menghapuskan perpecahan, menyebarkan Islam dengan hujjah dan akhlak, bukan pedang, menjadi tanda kasih sayang Allah bagi umat. D. Pandangan Ahmadiyah. Jamaah Ahmadiyah meyakini bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam dari Qadian adalah imam zaman yang dijanjikan. Beliau tidak datang membawa syariat baru, melainkan menghidupkan Islam sejati. Beliau menegaskan, segala kemuliaanku berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab keraguan modern, benturan agama dan sains, serangan misionaris, fitnah ateisme. Melalui taplik dan tulisan-tulisannya, beliau mengembalikan Islam pada kejayaannya yang rasional dan penuh kasih. E. Analogi sederhana. Bayangkan sebuah lampu. Ketika lampu baru dinyalakan, sinarnya terang. Tapi seiring waktu, debu menempel pada kaca hingga cahaya redup. Imam zaman adalah pembersih kaca lampu itu, sehingga cahaya Islam kembali bersinar terang. Kesimpulan, saudara-saudara, tanpa imam zaman, umat akan terpecah, lemah, dan kehilangan arah. Tetapi dengan imam zaman, Allah menjaga agar Islam tetap hidup, segar, dan mampu menjawab tantangan zaman. Jamaah Ahmadiyah meyakini bahwa imam zaman yang dijanjikan telah datang dalam diri Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Tugas kita adalah mengenali beliau, menguatkan iman kita, dan menyebarkan cahaya Islam sejati ke seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, inilah daftar pertanyaan yang sering diajukan kaum muslim tentang topik perlunya imam zaman, dan jawaban Ahmadiyah. 1. Kenapa harus ada imam zaman? Bukankah Al-Quran dan hadis sudah lengkap? Jawaban. Al-Quran dan hadis memang sempurna, tapi manusia sering menafsirkannya berbeda-beda sehingga menimbulkan perpecahan. Imam zaman datang bukan membawa syariat baru, tetapi untuk menafsirkan kembali ajaran Islam secara murni dan sesuai kebutuhan zaman, agar umat kembali bersatu. 2. Apakah tidak cukup dengan ulama-ulama yang sudah ada? Jawaban. Ulama adalah penerus ilmu, tapi mereka manusia biasa yang bisa berbeda pendapat. Karena itu muncul banyak mazhab dan aliran. Imam zaman berbeda. Beliau diutus langsung oleh Allah, diberi wahyu dan pertolongan ilahi, sehingga menjadi otoritas rohani yang menyatukan umat di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. 3. Mengapa imam zaman disebut Imam Mahdi dan Al-Masih? Jawaban. Mahdi artinya, yang diberi petunjuk, karena beliau membimbing umat kepada jalan lurus. Masih berarti, yang diutus untuk mematahkan salib, yakni menghentikan pengaruh ajaran palsu yang menyesatkan manusia dari tauhid. Kedua gelar ini menunjuk pada sosok yang sama di akhir zaman,
sesuai nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Bukankah Imam Mahdi akan menguasai dunia Islam dengan pedang? Jawaban. Itu pemahaman simbolis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda bahwa Imam Zaman akan mematahkan salib dan membunuh babi. Hadis riwayat Bukhari. Bukan dengan senjata, melainkan dengan hujjah, akhlak, dan kebenaran Al-Quran. Dalam era modern, pertempuran bukan dengan pedang, tetapi dengan ide, ilmu, dan spiritualitas. 5. Bagaimana bisa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dianggap Imam Zaman? Jawaban. Beliau datang pada saat umat terpecah belah. Beliau menjawab tantangan besar, serangan misionaris Kristen, kemunculan ateisme, dan perdebatan agama sains. Beliau mengaku menerima wahyu dari Allah, yang terus berlanjut hingga wafatnya. Melalui tulisan dan tablik, beliau menghidupkan kembali Islam rasional dan penuh kasih. Inilah bukti bahwa Allah menegakkan Imam Zaman melalui beliau. 6. Mengapa mayoritas umat Islam belum menerima beliau? Jawaban. Sejarah selalu berulang, mayoritas menolak para nabi dan pembaharu pada awalnya. Nabi Nuh alaihi salam hanya diikuti sedikit orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditolak Quraisy. Tetapi waktu dan pertolongan Allah menunjukkan siapa yang benar. Begitu pula dengan Imam Zaman. 7. Apa manfaat menerima Imam Zaman bagi seorang muslim biasa? Jawaban. Iman lebih hidup karena mendapat bimbingan rohani langsung. Terhindar dari perpecahan mazhab yang membingungkan. Menjadi bagian dari persatuan umat global di bawah satu kepemimpinan. Mendapat jaminan doa dan pertolongan Allah melalui imam yang ditunjuknya. 8. Bagaimana cara sederhana menjelaskan perlunya Imam Zaman? Jawaban, analogi. Al-Quran itu ibarat kitab panduan. Tapi setiap generasi menghadapi situasi baru. Seperti smartphone, manual lama tetap benar, tapi kita butuh instruktur resmi untuk menjelaskan cara menggunakannya sesuai teknologi terbaru. Itulah peran Imam Zaman, bukan mengganti panduan, tapi menjelaskan dan menghidupkan kembali panduan yang sama untuk kondisi modern. Penutup. Saudara-saudara yang saya hormati. Sejarah selalu membuktikan, setiap kali umat beriman melemah, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dia selalu mengutus seorang imam, seorang mujadid, seorang pemimpin rohani untuk menghidupkan kembali iman. Hari ini pun, di tengah perpecahan, keraguan, dan tantangan modern yang begitu besar, Allah sekali lagi menepati janjinya dengan menghadirkan Imam Zaman, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Beliau datang bukan untuk mengganti syariat, tetapi untuk menghidupkan Islam sejati, membuktikan bahwa Islam adalah agama hidup, agama akal, agama kasih sayang. Menerima Imam Zaman berarti kita memperbarui hubungan kita dengan Allah, memperkuat cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi bagian dari persatuan global yang Allah janjikan. Semoga Allah membuka hati kita untuk melihat tanda-tandanya, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengenali imam di zaman kita, agar tidak kehilangan rahmat besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.